Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usyikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengikhlaskan seluruh amal perbuatan yang tidak mengharapkan apapun dan ridho siapapun kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal kita diterima di sisi Allah serta mendapatkan balasan berupa jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah riwayat dari Imam An-Nasa'i tersebutlah sebuah kisah tentang seseorang yang berperang bersama Nabi. Dikabarkan pada perang Khaybar. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah kepada kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian kepada para sahabat yang membuat mereka bergembira. Akan tetapi ketika pembagian sampai kepada orang tersebut, tiba-tiba dia menolaknya sembari berkata, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah bagian ghanimah untukmu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Mendapatkan jawaban dari para sahabat itu, orang tersebut terpaksa mengambil bagian ghanimah itu. Tetapi kemudian dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Harta apakah ini?" "Ini adalah bagian ghanimah yang aku bagi untukmu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali orang itu berkata, "Bukan karena perkara ini aku mengikutimu, akan tetapi aku mengikutimu karena aku ingin agar suatu saat nanti aku terkena lemparan panah di sini." Sambil menunjukkan panah di sini adalah ke lehernya sendiri.
sehingga aku terbunuh dan masuk ke jannah karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaanmu. Dan ternyata benar adanya. Setelah perang berikutnya berlalu, ia pun mencapai apa yang diinginkannya. Ia syahid sebagaimana yang dicita-citakannya. Para sahabat mendapati jasadnya dalam keadaan yang sesuai dengan harapannya itu, tepat seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jenazahnya pun oleh Nabi SAW dikafankan dengan jubah beliau. Lalu beliau bersabda, ya Allah, ini adalah hamba-Mu. Dia keluar dalam rangka berhijrah di jalan-Mu, lalu ia terbunuh sebagai syahid, dan aku menjadi saksi atasnya. Hadis riwayat An-Nasai. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil salah satu hikmah, yaitu adalah bagaimana setiap orang yang ingin beribadah kepada Allah lurus, murni, tidak ada apapun karena apapun. Jadi dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah itu, kita perlu melakukan ibadah itu dengan ikhlas, setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali untuk beribadah, untuk mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Lalu kemudian pertanyaan muncul, lalu Ustaz, bagaimana dengan saya sebagai kepala keluarga? Saya tidak bisa seperti kisah orang yang seperti tadi yang disebutkan oleh Ustaz. Apakah saya sudah ikhlas, Ustaz? Jawabannya sederhana, sudah. Anda sudah ikhlas. Namun ikhlas yang dimaksud adalah sesuai dengan niatnya karena apa? Jika niatnya karena Allah, maka ikhlas. Insya Allah akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kepala keluarga keluar dari rumah, melangkahkan kaki kanan dengan berdoa seraya kepada Allah, ya Allah, aku ingin mencari sebab dari ikhtiar yang aku lakukan, syariat yang harus aku ambil, ikhtiar yang harus aku jalani setiap hari untuk menjalani perintah-Mu, untuk memberikan nafkah kepada keluargaku. Jika Engkau tidak menyuruhku, aku mungkin tidak akan melakukan itu semua, ya Allah. Maka ketika kita menjadi seorang karyawan di perusahaan, seorang pegawai di instansi pemerintahan, kalau kita lurus niat karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dibayar berdasarkan setiap bulan kita dibayar, diberikan honorarium setiap bulan, diberikan peristiwa bisnis yang sudah dibuat, karena kita melaksanakan tanggung jawab dan amanahnya, maka kita ikhlas. Fokus utamanya adalah dua hal tadi, yaitu tanggung jawab dan amanahnya. Seorang bos perusahaan memiliki sebuah pekerjaan, mencari orang yang menginginkan sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Dia melakukan perjanjian bisnis. Akhirnya bos perusahaan tersebut memberikan sebuah informasi bahwa ada lowongan pekerjaan. Lalu masuklah orang-orang yang berkualitas tadi. Lalu kemudian bos tersebut membuat sebuah perjanjian bisnis yang dimana ada dua hal tadi, ada amanah, ada tanggung jawab. Amanah pekerjaan dari sang pemberi kerja kepada yang bekerja, lalu tanggung jawab pekerjaan yang dibuat oleh pemberi kerja kepada yang bekerja. Jadi dua-duanya beribadah. Jadi tujuan utama kita itu, fokus utamanya yang dua hal tadi, yaitu tanggung jawab dan amanahnya. Jika itu karena Allah, maka jadilah itu. Maka kita terus memurnikan apapun yang kita lakukan itu karena Allah saja.
Bagaimana Ustadz? Saya diberikan bayaran dari setiap pekerjaan saya, berarti saya karena uang Ustadz. Jika uang itu menjadikan Anda dekat dengan Allah, itulah yang dimaksud tadi. Jika kekayaan yang kita miliki adalah menjadikan kita dekat dengan Allah, itulah yang dimaksud juga. Jika dengan kekayaan itu, dengan uang tersebut menjadikan keluarga kita makin dekat dengan Allah, itulah yang dimaksud tadi. Fokus utama kita hanya itu tadi. Lakukan dua amanah yang kita lakukan itu. Satu amanah, yang keduanya tanggung jawab. Lakukan pekerjaan sebaik-baiknya, amanah juga diperbuat, dilaksanakan. Jadi bukan berarti selama 24 jam itu kita menghabiskan waktu sholat dan membaca Al-Quran saja. Sholat dan membaca Al-Quran itu sangat baik sekali. Namun seperti sekolah, belajar, mengikuti ujian, bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik budi kepada teman, makan, minum, dan sejenisnya, bisa bernilai ibadah jika fokus utamanya semua hal itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi segala hal apapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah yang dimaksud tadi. Tapi segala hal apapun yang menjadikan kita makin jauh dari Allah, itulah yang tidak dimaksud dari yang pertama tadi. Jadi fokus utamanya adalah ikhlas dengan apa yang sudah terjadi kepada kita. Jika persentase ikhlas seseorang dalam hatinya itu adalah 40%, dari perhitungan biasa manusia adalah 100%, maka 40% itulah yang dia dapat. Saya ikhlas karena Allah 40% dalam hati saya, berarti itulah yang didapat. 60% itulah yang diinginkan. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Mungkin kita pernah mendengar yang dimana sudah disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut, yaitu dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Fokus utama kita adalah niat. Kita datang ke sini untuk bersekolah, kita datang ke sini untuk bekerja, kita datang ke Tangerang Selatan untuk bekerja. Fokus utama adalah bekerja itu mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Fokus utamanya adalah tadi makna, tanggung jawab, dan amanah. Sehingga apapun yang kita dapatkan dari semua apa yang kita lakukan tadi, kalau misalnya itu karena Allah, maka itulah yang didapat karena Allah itu. Jadi dengan demikian perlu kita ketahui, ikhlas itu mempunyai definisi memurnikan tujuan taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan segala hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dipermudah oleh Allah dalam beribadah dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yarghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul ins wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa alamu anna Allaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha, yuhibbu min ibadihi ayakunu fi takmili islami wa imani wa innahu la yahdil qaumal fasiqin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammadin kama shalaita wa salamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.